Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Dampak ekonomi global perang Rusia-Ukraina, PT Nikomas Gemilang PHK 1.600 karyawan. Polisi keluarkan surat DPO kasus penculikan anak usia 4 tahun di Cilegon. Pelaku pencurian kotak amal tertangkap basah oleh warga. Pencuri uang kotak amal di Musola Nurul Hikmah, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini histeris saat dihajar warga. Warga yang terus berusaha mendekat membuat pelaku ketakutan dan akhirnya berlari masuk ke dalam rumah ketua RT untuk menghindari amukan warga. Meski nyaris babak belur dihajar warga, pelaku akhirnya selamat setelah polisi yang datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku ke Polsek Cikupa. Sebelumnya pelaku yang datang menggunakan sepeda motor ini terpergok sedang mencongkel kotak amal di dalam musola. Pengurus musola yang mengetahui pencurian ini lalu memberitahu warga dan akhirnya pelaku ditangkap beramai-ramai saat masih berada di dalam musola. Pas kamu dari dalam ngapain ya teh? Ini Pak mau soal apa, coba lihat tas tuh itu. Ada barang bukti tuh. Tadinya nggak mau ngaku, enggak Pak, bukan ini. Coba itu balik lagi tuh lihat, itu pada terbuka gemboknya. Ya udah terus benar langsung ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku berinisial SA berusia 31 tahun ini ternyata sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan sasaran kotak amal masjid di sejumlah tempat di wilayah Tangerang. Sebelum mencuri uang kotak amal di Cikupa, pelaku juga membobol kotak amal masjid di kawasan Rajek, Tangerang. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan 2 kali melakukan, yang pertama di Rajek, di Kecamatan Rajek, yang kedua di Kecamatan Cikupa. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan pihak polisian? Barang bukti yang berhasil diamankan ada 1 buah kotak amal, uang tunai 188.000, 1 buah linggis, dan 1 buah kunci segitiga. Selain mengamankan kotak amal, polisi juga menyita linggis, 4 buah obeng, kunci segitiga yang kerap digunakan pelaku untuk melakukan pencurian kotak amal. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Berniat potong rambut, seorang warga menjadi korban pencurian di kios potong rambut yang berlokasi di Jalan Maleo Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pelaku yang berjumlah 3 orang datang dengan mengendarai 2 sepeda motor langsung mendekati mobil korban yang baru saja terparkir. Salah satu pelaku turun dan langsung memecahkan kaca samping kanan mobil dan mengambil tas milik korban yang diletakkan di bangku, sementara 2 pelaku lainnya mengawasi keadaan. Setelah mengambil barang korban, para pelaku ini dengan cepat melarikan diri. Pencurian yang dilakukan pelaku ini tergolong nekat karena saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Saat kejadian, korban baru saja sampai dan tak lama mendengar teriakan salah satu warga yang melihat aksi pelaku. Mereka pun keluar untuk memeriksa dan korban terkejut mendapati kaca mobilnya sudah pecah dan tas berisi dokumen penting serta telepon genggam miliknya hilang dicuri. Belum ada 5 menit dia duduk untuk nunggu giliran, pas gitu yang sebelah fotokopi teriak, woi gitu, teriaknya kayak gitu. Ada apa? Kita kan semuanya kaget. Nah terus keluar, ada apa? Mobil siapa? Kata yang fotokopi. Mobil saya kenapa? Itu Pak barusan dibobol. Nah, dia ngelihatnya pas udah prak gitu. Kejadiannya cepet, langsung tasnya diambil langsung pergi kayak gitu. Tidak hanya sekali, aksi pencurian di sekitar lokasi sudah beberapa kali terjadi, mulai dari pecah kaca hingga pencurian sepeda motor.
Warga berharap kepada pihak kepolisian untuk lebih sering meningkatkan patroli di wilayah tersebut sehingga bisa mencegah aksi pencurian dan membuat warga merasa tenang, aman dan nyaman kembali. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Panen raya padi yang berlangsung di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang berlangsung hari Selasa lalu. Sejumlah pejabat ikut melakukan panen raya, diantaranya Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan pejabat Gubernur Banten. Panen raya dilakukan di lahan pertanian seluas 1.300 hektar dan dilakukan dengan menggunakan mesin pemanen padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Provinsi Banten berhasil naik peringkat ke posisi 8 dari sebelumnya ke 9 sebagai produsen terbesar beras tingkat nasional. Bahkan di bulan Februari mendatang, diproyeksikan hasil panen petani di Banten mencapai 1,4 juta ton. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Tanaman Pangan Kementan meminta untuk meningkatkan hasil pertanian. Petani Banten diharapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini bulan Januari panen sekitar 8.000 hektar. Bulan depan Februari sudah masuk panen rayanya Pandeglang 18.000 hektar. Dan untuk keseluruhan sebanten ini luar biasa. Bulan Februari nanti masuk 58.000 hektar sebanten. Menurut pejabat Gubernur Banten, peningkatan produksi pangan merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia agar tercipta ketahanan pangan hingga berdaulat pangan. Saat ini stok beras Provinsi Banten sebanyak 2.400 ton yang berasal dari para petani yang ada di Provinsi Banten. Dan ini rekan-rekan media merupakan pelaksanaan dari perintah Bapak Presiden terhadap hal yang kita harus melakukan perkuatan ketahanan pangan. Dan ujungnya nanti kita berdaulat pangan. Bupati Pandeglang yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat mengapresiasi kolaborasi yang tercipta antara pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah sehingga tercipta petani yang tangguh dan menghasilkan produksi padi yang melimpah. Dalam kondisi apapun petani kami tetap tangguh, bersemangat, berbaik sangka sehingga tadi tiada hari tanpa panen, tiada hari tanpa tanam. Jadi kami berharap tadi mau dapat produk apa tadi? Dari Biosaka ya, hasil produksi kami ini insya Allah kami bisa tingkatkan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Selain melakukan panen raya padi, rombongan termasuk Dirjen Kementan juga mengikuti kegiatan pembuatan Biosaka yang merupakan elisitor untuk tanaman budidaya yang dibuat dari rerumputan untuk didedikasikan kepada petani. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.